Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi ini adalah playlist baru di channel aku, namanya Bincang Santai. Nah, partner aku kali ini adalah Andi, teman kampus aku. Say hi dong, Andi. Halo. Nah, jadi kita langsung aja mulai bincang santainya. Ini kita nggak formal ya teman-teman. Iya, biasa aja bincang santai. Ya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita hanya di @vivi_andi_ di sini dan aa_andi12. Oke. Mantap. Nah, mungkin teman-teman penasaran Andi ini sekarang kegiatannya apa aja nih? Kalau kegiatan saat ini sih ya ngampus gitu kegiatannya saat ini. Selain ngampus, ada kegiatan lain? Selain ngampus ada sih aktivitas lain seperti mungkin kayak saya kan suka juga di media gitu kan. Jadi saya kayak desain, fotografer itu sih kayak bisa membuat penghasilan saya juga bertambah gitu. Sejak kapan sih Andi suka desain, fotografer? Awalnya itu sih saya kan sekolah di sekolah menengah kejuruan nih. Nah disitulah saya mengasah keterampilan saya sehingga saya bisa ternyata dulunya sih nggak mau ambil. Saya kan di SMK itu dulunya ambil jurusan multimedia ya kan di sana, tapi ternyata awalnya nggak suka. Ini susah juga sih buat saya, apalagi kan saya sukanya kayak mungkin kayak di perkantoran dan sebagainya, tapi basisnya ke sini dan akhirnya pun lama mungkin karena terbiasa, akhirnya pun kok enak ya kerja di sini, maksudnya lebih loyal lagi di sini, akhirnya pun suka dan bisa jadi hobi saya saat ini. Nyaman ya, nyaman gitu, nyaman sih. Nah, tapi di sisi lain, kamu kan tadi bilang suka sama fotografer dan semacamnya. Pernah nggak sih kamu merasa capek dengan semua itu, walaupun kamu hobi nih ngelakuin itu? Kalau dibilang capek sih mungkin pasti capek ada, tapi kalau sudah jadi hobi pasti kayak capeknya itu hilang. Kalau hobi itu apapun seberat apapun pekerjaannya, kalau sudah jadi hobi pasti ya nyaman saja. Kalau buat saya sih gitu. Nah, kamu punya support system tersendiri nggak sih? Kayak motivasi gitu, siapa yang selama ini buat kamu termotivasi sama hal-hal yang kamu lakukan selama ini? Motivasi ya motivasi mungkin dari teman-teman juga sih, mungkin dari teman-teman, keluarga, terutama ibu, ayah kan selalu support, bilang ya lakukan apa yang memang betul-betul kamu inginkan. Jadi saya itu sebenarnya punya motivasi sendiri bahwa kayak teman kan banyak yang support, Andi suka ya fotografi gini, dan kalau fotografi kan pasti tidak lepas dari model gitu kan. Jadi saya suka foto ya, saya tarik maksudnya untuk yuk foto yuk di suatu tempat gitu. Nah disitulah motivasi yang bisa saya ambil, kayak punya partner gitu ya, sambil foto mungkin bisa gitu sih. Sesekali melihat ke sana dong. Oh iya, sorry, aduh. Oh iya. Selalu melihat. Kita kan lagi ngomong juga sama teman-teman, jadi sesekali. Oh maaf teman-teman. Nah, dalam pertemanan, Andi sebenarnya lebih suka pertemanan seperti apa sih? Kalau saya sih nggak milih-milih ya teman-teman. Kalau pertemanan sih lebih saya loyal ke semua orang, dan saya juga tidak suka ada kayak sekarang kan kayak ada geng-geng gitu. Saya paling tidak suka seperti itu. Kenapa? Karena ya itu membatasi buat saya, apa ya istilahnya, membatasi aktivitas saya. Mungkin kalau saya kesini pasti kenapa kamu kesini? Jadi itu yang membuat saya kayak canggung, apa ya, kayak nggak risih lah, kayak nggak suka. Makanya saya berteman ke semua orang ya loyal aja. Makanya kalau saya punya teman baru dia, kamu nggak usah ke sana, kamu nggak usah ke situ sama dia karena dia begini. Saya paling nggak suka orang seperti itu. Kenapa? Karena saya tipenya nggak seperti itu. Terus kalau risih gimana? Apa kamu langsung ngomong ke orangnya, bilang kamu buat aku risih gitu, atau kamu diem aja? Kalau saya sih orangnya apa ya, nggak enakan ya. Saya sih paling orang nggak enakan. Kenapa? Saya lebih baik diamin aja sih mungkin ya, kayak saya tapi di hati saya bilang
kok gini sih orangnya, kok seperti ini. Tapi saya nggak pernah kayak kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gini, nanti gini. Tapi saya nggak berani tanya, karena ya menjaga juga sih sebenarnya. Tapi kalau misal gitu ya bakalan kamu Iya. yang akan tertekan sendiri kan? Iya, pasti sakit sih, kayak apa ya, pasti kayak aduh kenapa ya saya seperti ini, kenapa nggak mau ungkapkan kayak saya nggak suka seperti ini. Karena memang kayak apa ya, susah ngeluarin. Pernah nggak sih kayak saya kan ketika punya teman tiba-tiba kayak mau ungkapkan sesuatu tapi kayak nanti dia nggak enakan gitu ya kan. gitu. Jadi Nanti itu dia juga tersinggung gitu. ya itu sih yang Iya, buat iya, saya iya, kayak benar. ya nggak tega, bukan nggak tegaan, cuma kayak nggak bisa. Jadi kamu ngerasa nih menjauh dari teman-teman kamu yang lain? Kalau dibilang menjauh ya mungkin ada beberapa ya, mungkin banyak sih teman-teman, ya Andi udah berubah ya gini-gini, kenapa sih gini, padahal Berubah ya, jadi Power Rangers ya? karena mungkin aktivitasnya juga sudah beda, jadi mungkin ke teman itu juga, karena dia kan support system juga sih buat saya untuk maju. Jadi itu yang membuat saya kayak bukan menjauh sih, mungkin karena aktivitas Iya, yang benar. membuat saya jauh dengan teman-teman yang lain. Emang sih. kita udah lagi sibuk-sibuknya, Iya, jadi apalagi kan di semester 7 itu kan bukan main-main Iya. lagi buat kita semua. jadi memang untuk ngumpul ini aja kita podcast bincang santai kali ini tuh kita atur waktu susah banget teman-teman. Jadi kita ini baru Ya, bisa belum ada meluangkan kesempatan waktu sih, iya karena setelah sekian lama. udah hampir 1 bulan. Iya, proyek ini sudah direncanakan lama banget. Jadi Karena mau emang bincang-bincang, tapi kita- ternyata ada waktu, ya udahlah, iya, gas aja gitu. gas gitu. Kita sekarang juga memang susah banget sama teman-teman yang lain juga. Kita susah ngumpulnya karena di sisi lain mereka KKN, ada yang Iya, magang. ada magang. Nah, tapi kalau misal dalam hal diri sendiri, Iya. kamu pernah nggak sih merasa lelah sendiri dibanding-bandingkan dengan orang lain? Pernah sih, kalau saya sedikit berbagi pengalaman. Saya dulu di SMP itu apa ya, kayak tidak dihargai banget. Apa ya istilahnya, saya tidak dihargai gini loh. Di SMP itu sebenarnya susah sih ceritanya ya. Iya. Maksudnya tapi ini buat teman-teman sih, buat teman-teman jangan sama sekali merendahkan orang lain. Iya, benar. Karena orang itu akan berubah dengan keadaan, mungkin karena dengan aktivitasnya yang lain pasti akan berubah Iya, juga begitu. Jadi di SMP itu saya pernah dibodoh-bodohin istilahnya. Bukan bully. Iya, bisa Lebih kebuli. kebuli sih sebenarnya sih ya. Jadi gini loh, saya kan punya teman di SMP dulu yang membuat saya kayak merasa di titik terendah lah. Dia selalu membuat saya tidak nyaman dengan aktivitas saya saat itu. Kenapa? Ya, pertama itu ketika kita udah masuk kelas, disitulah yang membuat saya sangat terpukul karena banyak bulian-bulian yang dia lontarkan kepada saya. Itu yang membuat saya sakit. Kalau sakit pasti sakit banget. Dan bukan itu hanya, dari sisi perekonomian pun juga dia membuat saya. Artinya kayak dulu kan kalau di SMP kita hanya bawa kayak selembar uang apalah Nggak gitu. terlalu banyak gitu. Jadi kita dipotong setiap hari, dipotong untuk jajan dia. Jadi saya otomatis membuat ini apa sih sebenarnya, dan saya di waktu itu tidak bisa buat apa-apa karena memang saya di situ memang sih kayak lemah banget maksudnya. Jadi kamu ini dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan dengan segala hal, mulai dari ilmu, pelajaran, perekonomian, dan banyaklah hal seperti itu. Kalau di SMP itu dulu kan ada upacara kan hari Senin. Nah itu ketika dia tidak lengkap, dia yang mengambil kayak mungkin dasi saya, sehingga saya kayak terjebak di sisi itulah. Dan akhirnya pun saya pinta, ya udah saya harus baca cadangan nih untuk ketika saya nanti berikutnya. Emang supaya pembodohan sih. Iya, pembodohan. Dan saya pun nggak bisa, kan di SMP sudah ada dibilang BK kan, uang BK gitu, tapi saya nggak pernah ke situ karena saya takut dengan ancaman dia selalu ancam saya, kapan kamu begini, saya akan saya akan mungkin banyaklah hal-hal yang membuat saya kayak takut begitu, sehingga
itulah membuat saya sedih. Dan di dalam kelas saya dibully, sampai ada kata-kata kasar yang dia lontarkan kepada saya yang membuat saya tidak bisa lupakan. Kalau memaafkan saya mudah memaafkan, tapi melupakan susah banget. Kalau melupakan sih susah. Dan tanpa disadari, walaupun itu sudah terjadi di masa lalu, pasti akan berdampak di masa sekarang. Dengan karakter kita, dengan situasi kita yang sekarang gitu. Jadi buat teman-teman jangan ada yang membuli itu tidak baik. Tidak baik banget. Tidak baik, karena bisa saja merusak mental loh. Betul. Karena aku pribadi juga pernah, dan itu memang sakit ya. Pasti diingat. Tapi kalau saya sih kayak selalu mengingat kok dia pernah disebelin saya. Tapi kalau di sisi kayak maafkan ya sudah, aku udah maafkan dari dulu sih udah. Tapi momennya itu yang kita selalu diingat lah begitu. Iya, karena itu namanya trauma kan. Trauma itu susah banget diobati. Betul sekali. Terus kapan kamu sadar bahwa kamu ini nggak bener nih, ini aku dimanfaatin? Setelah lulus. Baru lulus. Setelah itu ya udah, saya harus makanya saya kan sekolahnya di kampung nih, dan akhirnya pun saya cari sekolah yang membuat dia tidak ada. Saya cari sekolah dan akhirnya pun saya lulus di SMK itu. Ini yang sekarang tadi saya bilang bahwa saya ambil jurusan multimedia itu. Karena pengen menghindari dia. Iya, menghindar, dan di SMK alhamdulillah sih nggak ada seperti itu. Semuanya temannya baik-baik. Dan ini pun ya motivasi buat saya juga bahwa saya harus berubah deh. Saya nggak mau dikasih begini lagi. Pastilah ada. Nah, selain trauma yang tadi, kamu kan pasti nggak bisa melupakan hal itu kan? Apa ada hal lain yang pernah yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupa? Kalau nggak bisa melupakan yang tidak bisa dilupakan gitu ya, mungkin pesan-pesan orang tua sih. Pastilah kayak belajar, maksudnya jangan lupa sholat gitu. Itu yang tidak bisa dilupakan kalau dari saya. Pesan-pesan dari orang tua sih. Pesan orang tua tuh memang selalu kayak kamu selalu terbawa begitu, sholat ya gini, maupun kamu buat gini-ginilah sholat. Karena kita itu nggak tahu kan, kita mungkin sekarang ini besok nggak tahu apa ya terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok. Di detik selanjutnya aja kita nggak tahu. Kadang kita bilang nggak usah lah, nanti tua aja kita kalau ada kesempatan kita bantu kan? Gitu sih. Kalau bisa hari ini kenapa harus besok? Iya, betul. Nah, jadi Andi ini posisinya merantau ya? Iya, merantau. Orang mana sih? Pindrang. Orang Pindrang ya. Jadi orang tua ada di kampung? Iya, ada. Nah, jadi kamu tinggal sama siapa di Makassar? Sama adik sih ada, sama sepupu. Tapi cenderung biasa tinggal sendiri? Iya, dulunya sih sendiri sebelum dia semua naik di Makassar. Nah, berarti dari segi ekonomi kamu ngatur sendiri perekonomiannya? Kalau masalah ekonomi kan masih dari orang tua juga sih, masih pendapatan dari orang tua. Nah, apa kamu pernah merasa berada di titik terendah dalam hal perekonomian? Kalau dibilang di titik terendah pernah sih. Kita kan kalau masih minta sama orang tua pasti kita banyak keperluan ya. Bukan hanya makan, pasti kayak fashion juga pastilah itu. Kalau memang masih dari orang tua ya seadanya aja dulu. Karena ini bukan uang pribadi kita lah. Maksudnya ini memang uang pribadi kita untuk hal-hal yang penting menurut saya. Jadi di titik terendahnya pada saat ketika kita kan udah tahu ya kita maunya apa. Nah, ketika kita beli sesuatu itu kan kalau beli kayak fashion, baju dan sebagainya itu kan harganya juga bukan harga yang bagaimana ya, itu lumayan mahal juga. Nah, ketika kita beli sesuatu itu disitulah titik terendahnya menurut saya, ketika kita tidak ada. Gimana nih, ini kan mungkin anggaplah belum cukup 1 bulan. Belum cukup 1 bulan kita dikirimkan tiba-tiba habis. Mau minta malu, kayak bilang nanti kok. Itu kan untuk sebulan kan? Untuk sebulan. Akhirnya pun di situ kadang ya bertahan hidup aja sih menurut saya. Kita bertahan hidup ya. Tapi gimana nih, mungkin kamu ada tips buat teman-teman gimana cara mengatur perekonomian yang baik dan benar? Ya, kalau buat teman-teman sih ya gini aja. Kalau misalkan dapat kiriman sih dari orang tua, yang pertama ya belanjakan sesuai yang kebutuhan Anda, dan jangan mau membeli sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat untuk kalian sih. Itu aja mungkin. Karena apalagi buat kalian yang merantau emang harus pintar-pintar sih mengatur perekonomian, karena apalagi buat biaya kuliah, apalagi fotokopian dan semacamnya itu jangan
dikesampingkan teman-teman. Jangan beli yang Iya, kadang sih. lain-lain gitu kan. Karena kita kalau lihat makanan enak atau gimana yang promo-promo, aduh langsung kelalapan ya. Oke deh, gimana? Ya. Kita akhiri bincang santai kali ini. Kita Iya. cukup berbincang-bincang ya lumayan lama, dan bincang-bincang kali ini seru banget pembahasannya. Dan buat nanti kita kalau ada waktu lagi kita bisa bikin episode kedua kali ya, Iya, bareng boleh. lagi. Oke, jadi sampai di sini aja. Kira-kira kalau kalian punya rekomendasi video apa yang bisa aku buat di next video, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.